Kakang. Saya lapar. Diceritakan Suliwa dan Galuh Parwati sedang berjalan-jalan di tepi jalan, menyusuri akan jalan yang sedang mereka lewati, berbincang tentang sesuatu yang sedang mereka bicara entah apa yang mereka bicarakan saya juga tidak mengetahuinya. Kemudian di tengah perjalanan tersebut, mereka kedatangan tamu, yang pernah mereka temui yakni 3 orang siluman serigala, yang mengkagetkan mereka berdua, yang mana sang siluman serigala tersebut berbicara dengan Suliwa dan akhirnya mereka pun langsung mengerahkan serangan. Dengan secara langsung, bertarunglah mereka, dengan apa yang terjadi yang mereka lihat, dengan mereka sehingga mereka pun bertarung mengerahkan semua kemampuan mereka yang mereka miliki. Ada manusia di sekitar tempat ini. Tentu kita tidak akan menyanyiakan santapan, bukan? Kita ketemu lagi, Suliwa. Kaget. Mau apa lagi kalian? Tawaranku masih tetap berlaku untukmu, Suliwa. Kami ingin mengajarkan kepadamu bagaimana rasanya menikmati kehidupan yang sebenarnya. Akan kutunjukkan kepadamu keindahan wanita yang jarang dimiliki oleh orang lain. Perempuan! Kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari tali tenungku ini. Kamu akan kurubah menjadi seekor anjing. Akhirnya sang Suliwa berhasil menjatuhkan akan salah satu dari mereka bertiga yang mana Suliwa berhasil mengalahkan dan melukai akan salah satu dari siluman itu. Juga salah satu dari mereka berhasil menjadikan Galuh Parwati menjadi seekor anjing. Dan begitu marahnya Suliwa sehingga Dewi Kenanga membuat sesuatu penawaran tentang cara menyembuhkan akan Galuh Parwati dan begitu sebaliknya itu akhirnya Suliwa pun berpikir sejenak. Dan akhirnya sang Suliwa pun setuju dengan penawaran tersebut. Namun, Suliwa mempunyai caranya sendiri dan di saat Dewi Kenanga memberitahukan akan cara menyembuhkan akan sang Galuh Parwati, akhirnya Suliwa memberikan obat berupa hitam yang mana Suliwa memberikan pil obat sebanyak 6 buah dan yang ketujuh disimpannya karena menginginkan akan sang Galuh Parwati sembuh terlebih dahulu. Kemudian Suliwa pergi dari sana. Kamu benar-benar licik, Suliwa.
Bebaskan tenunganmu atas Galuh. Berikan dulu obat penawar racunmu. Aku bukan orang dungu kenanga. Bebaskan dulu kekasihku. Dia bisa bebas dari tenunganku kalau dia dimandikan pada 7 sumur dari 7 gunung. Sekarang berikan obat penawar racunmu. Aku tidak yakin kamu bicara benar, Kenanga. 7 gunung pasti akan ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Sementara, kebenaran itu baru pada sumur terakhir. Memang. Tapi untuk hal yang satu ini, aku pantang bohong. Dalam buli-buli itu ada 7 butir obat. Minumkan 1 pekan sekali. Kalau kamu minumkan lebih dari 1 dalam 1 pekan, kulit adikmu akan membusuk. Jangan menggertak aku, Seliwah. Butir pertama akan mengendurkan semua saraf yang kaku karena racun. Tapi kulitnya akan melepuh. Pada pekan kedua, butir berikutnya akan menyembuhkan kulitnya yang melepuh. Tapi dia akan menderita sakit perut yang sangat hebat. Dia akan memuntahkan apa saja yang masuk ke dalam mulutnya. Butir obat ketiga akan menyembuhkannya. Dan seterusnya. Penyakit lain akan muncul yang hanya bisa disembuhkan dengan butir obat berikutnya. Pada pekan ke-7 dia akan sembuh. Tapi jumlah obatmu hanya 6. Obat ke-7 masih ada di tanganku. Kalau kekasihku sudah sembuh, obat itu akan kuberikan. Selamat tinggal. Ajar. Anak itu betul-betul cerdas. Dia mengira aku akan menipunya. Terpaksa kita harus mengangkat kantil ke rumah Cempaka. Yunda percaya pada ancaman dia. Kamu belum kenal. Kepalaku pusing sekali, Kakang. Kamu terkena tenung wanita siluman itu, loh. Tali ini keras sekali menjerat leherku, Kakang. Tanganku seperti lumpuh. Aku tidak bisa membukanya. Loh, Iya, kamu sudah ditenung menjadi anjing. jangan bercanda, Kakang. Aku hanya merasa tanganku seperti lumpuh. Kepalaku pusing dan badanku serasa ringan. Tumben, Kakang mau membopong aku terus. Kamu harus mulai menyadari keadaan dirimu, loh. Aku hanya sedikit pusing kok. Kalau Kakang membopong aku terus, nanti Kakang capek. Kemudian Suliwa mengajaknya ke tepi telaga dengan menggendong Galuh Parwati yang berwujud anjing. Di sana ia memperlihatkan keadaan Galuh Parwati yang sebenarnya, yang mana ia melihatkan akan wujud yang baru yakni binatang anjing yang sebenarnya, sehingga sang Galuh Parwati pun terkaget-kaget melihat akan yang demikian. Kenapa ia bisa berubah menjadi anjing? Suliwa pun menjelaskan bahwa siluman serigala itulah yang menjadikan akan dirinya sendiri dengan keadaan marah dan sangat marah. Ia langsung marah-marah.
Suliwa pun menenangkan Galuh Parwati yang sedang marah dan akan menjadikan ia manusia kembali dengan saran dari manusia serigala. Ia haruslah mandi dengan 7 telaga di suatu gunung. Loh, lihat keadaan dirimu sekarang. Kakang, kenapa aku jadi begini? Aku tidak mau menjadi anjing. Akan ku... Dalam perjalanannya Suliwa menggendong Galuh Parwati yang berwujud anjing, sehingga Suliwa akan berusaha mencoba menjadi temannya dan berusaha untuk menerima dengan keadaan wujud dari Galuh Parwati sebagai seekor anjing, yang sedang berjalan menjalani kutuk dari siluman serigala itu, yang sebenarnya berwujud manusia itu sendiri. Galuh Parwati terkaget-kaget melihat wujudnya yang seperti itu, dan ia ingin ke gunung tersebut agar ia dapat berubah menjadi manusia kembali, dan pada akhirnya, ia pun menyatakan jangan lewat Kalinggapura karena ia Suliwa pasti digodain oleh tantri lagi. Kakang akan tetap menyayangi aku, walaupun wujudku sudah berubah menjadi seekor anjing. Kamu tetap kekasihku, Galuh. Kamu akan kugigit sampai berdarah-darah kalau berani macam-macam dengan gadis lain. Jangan bicara itu, loh. Yang penting pikirkan kesembuhanmu. Turunkan aku! Turunkan aku! Kenapa, loh? Pokoknya aku tidak mau lewat Kalinggapura. Nanti kamu lengket lagi sama si centil tantri. Galuh, kalau aku rela membawamu mencari sumur ke 7 gunung, artinya aku sangat mencintaimu. Lewat manapun. Aku heran dengan jalan pikiranmu. Sekarang kita mau kemana? Galuh, mungkin kita ke arah timur selatan dulu. Di sana ada Gunung Pandan. Ayo. Setelah Gunung Pandan, lebih dekat kita ke Gunung Wilis, terus ke barat Gunung Lawu, Gunung Merapi. Kemudian Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, dan yang terakhir Gunung Raga Jembangan di utara barat. Ayo. Kakang pasti akan capek sekali kalau harus menggendongku. Tidak. Kecuali kalau medannya berat.